Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR. Bertemu lagi dengan saya Ines Nirmala di siaran Ruang Publik hari Rabu tanggal 29 Juni 2022. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu dan pagi hari ini siaran Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh YPAMDR atau Yayasan Pendidikan Michael D. Ruslim, dan kita membahas pagi hari ini seputar Go Digital melalui media ajar interaktif. Ini pasti menarik sekali siaran Ruang Publik KBR. Pastikan Anda menyimak sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Siaran kita sepanjang 60 menit ya, di mana kita akan membahas seputar pendidikan. Di mana pendidikan berkualitas diperlukan bagi membangun generasi yang cerdas dan agar penyampaian materi berjalan efektif dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, maka media ajar interaktif itu diperlukan. Dan dalam hal ini guru pun perlu melakukan persiapan agar media ajar yang menarik untuk menunjang proses pembelajaran itu bisa digunakan bersama. Dan Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim atau YPAMDR memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan juga aktif melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap guru-guru agar para guru bisa melakukan inovasi dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Lalu bagaimana inovasi Go Digital yang dilakukan oleh YPMDR bersama guru untuk membuat media ajar interaktif, dan bagaimana manfaat yang dirasakan siswa dengan adanya media ajar interaktif ini? Pagi hari ini kita akan berbincang dengan dua orang narasumber yang sudah terhubung secara online. Yang pertama adalah Mas Anton Dwi Setio, Project Manager Media Ajar Interaktif YPAMDR, dan yang kedua adalah Ibu Siti Oktaviani, SPD GR, Guru Binaan YPAMDR dari SDN 1 Wonodadi, Lampung Selatan. Selamat pagi Mas Anton dan Bu Siti, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ya, Ines. selamat pagi Mbak Ines. Ya, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Senang sekali pagi hari ini saya bisa bertemu dengan Mas Anton dan Bu Siti untuk membahas seputar terobosan di bidang pendidikan dengan membuat media ajar interaktif. Nah, yang pertama mungkin kita ke Mas Anton dulu ya. Walaupun YPAMDR Ya, sudah sering nih ngobrol di siaran Ruang Publik KBR, tapi nggak ada salahnya kalau diceritakan lagi siapa itu YPAMDR. Silahkan Mas, bisa dijelaskan secara singkat mengenai Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim. ya. Baik, terima kasih Mbak Ines. Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Salam sehat dan salam cerdas untuk kita semua. Mungkin nggak akan bosan-bosan ya PMDR ini masuk ke dalam radio yang nantinya untuk mengisi aktivitas Bapak Ibu semuanya untuk menambah kegiatan-kegiatan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini mungkin saya ingin memperkenalkan sedikit nih, kira-kira untuk terkait Yayasan Pendidikan Astra Michael Darussalim itu apa. Nah, Yayasan Pendidikan Astra Michael Darussalim atau YPMDR itu adalah secara khusus didirikan oleh PT Astra International Tbk sebagai bentuk kontribusi sosial berkelanjutan Astra untuk Indonesia cerdas kepada masyarakat di bidang pendidikan. Terutama kita membina adalah area prasejahtera. Nah, oleh karena itu, sejalan dengan cita-cita PT Astra International Tbk, yaitu sejahtera bersama bangsa. Nah, saat ini kita sudah membina kurang lebih itu ada 1.622 guru dengan 23.856 siswa dan 112 sekolah untuk tingkat SD, SMP, dan SMK atau SMA. Dan ini tersebar di 13 kabupaten yang Mbak Ines, dari Lampung Selatan, Bogor, kemudian Jogja, Kupang, Rote, sampai dengan Kalimantan. Seperti itu, Mbak Ines. Wah, YPMDR memang membantu banyak sekali siswa, guru, dan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran di sana. Dan sekarang kita berbicara seputar era digital nih Mas. Dalam Ya, pembelajaran, ini apa yang dilakukan YPMDR sebagai inovasi? ya. Untuk terkait pembelajaran, itu sebenarnya penting ya kita melakukan inovasi. Karena kita kalau melihat perkembangan zaman yang saat ini, itu akan terus maju. Oleh karena itu, YPMDR punya peran penting juga di dalam dunia pendidikan. Kita peduli terhadap pendidikan yang ada di Indonesia ini, terutama area-area prasejahtera.
Nah, di mana pastinya kalau misalkan sering dibanding-bandingkan, oh area kota lebih maju dibandingkan area-area yang jauh nih di daerah pelosok-pelosok. Nah, di situ ya PMDR mempunyai peran ingin membantu untuk meningkatkan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, di era digital ini, ya PMDR itu pun juga sudah menyiapkan terkait program-program inovasi. Salah satunya adalah kita mempunyai aplikasi School Collaboration System atau SCS yang merupakan aplikasi digital yang berisikan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan media pembelajaran untuk tingkat sekolah SD ataupun SMP yang dibuat bersama oleh guru, dan terdapat penambahan kurang lebih 2.000 konten saat ini. Pastinya konten-konten di dalam SCS ini juga akan kita terus tambahkan sesuai dengan kurikulum yang ada. Dan yang terbaru saat ini, Mbak Ines, mungkin kalau misalkan yang saat ini sesuai dengan judulnya, itu kita ada media ajar interaktif. Ini adalah salah satu inovasi guru-guru binaan yang sudah tersedia di Play Store ya Mbak Ines. Jadi guru-guru kami itu sudah melakukan inovasi dan mengangkat latar belakang permasalahan yang memang ada di kelasnya masing-masing, diangkat untuk sebuah inovasi. Nah, produk karya ini itu sudah kita publishkan ke dalam Play Store. Seperti itu Mbak Ines. Oke, siap. Dan salah satu guru binaan yang melakukan inovasi adalah Ibu Siti Oktaviani dari SDN 1 Wonodadi, Lampung Selatan. Bu Siti, ini boleh diceritakan juga dong ke kita, media ajar interaktif apa sih yang Ibu buat, produknya seperti apa, dan sebenarnya latar belakangnya Ibu membuat media ajar ini karena apa nih? Ya, terima kasih Mbak Ines atas waktunya. Jadi media interaktif yang saya buat itu adalah namanya Ban Pecah, ya itu akronim dari Bandara Pecahan. Jadi Bandara Pecahan itu adalah media atau aplikasi game yang memudahkan siswa itu untuk memahami materi tentang penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, pembagian pecahan gitu. Dan terutama di awal-awal itu adalah konsep pecahan. Jadi di game saya itu ada beberapa stage yang berlatar belakang bandara-bandara di seluruh Indonesia gitu, ada beberapa bandara di situ. Nah, dimulai dari Bandara Raden Intan, gitu, dari Raden Intan Lampung, gitu ya. Jadi selain untuk memudahkan siswa memahami materi tentang pecahan, saya juga berharap siswa itu lebih bisa memahami, oh ternyata ada bandara ini loh di Pulau Sumatera, oh ada bandara ini di Pulau Jawa, ada bandara Sentani gitu di Irian Jaya seperti itu. Jadi proses kerjanya itu pesawat itu mulai gitu ya, mulai terbang dari Bandara Raden Intan gitu kan. Di situ ada materinya. Nanti setelah siswa itu mendapatkan materi, memahami materi, di situ ada berupa gambar juga untuk memahami mereka tentang konsep pecahan seperti itu. Lalu mereka mengerjakan soal atau kuis. Nah, setelah anak-anak itu mengerjakan kuis, baru dia bisa pergi ke bandara berikutnya, yaitu Bandara Soekarno-Hatta gitu. Di situ ada nanti materi tentang penjumlahan pecahan, perbandingan pecahan, dan di situ nanti ada kuisnya lagi. Setelah itu baru nanti ke Bandara Ngurah Rai Bali seperti itu, dan nanti hingga sampai ke pembagian pecahan itu di Bandara Sentani Irian Jaya seperti itu, Mbak. Jadi Oke. latar belakang dari apa namanya pembuatan aplikasi ini adalah supaya siswa itu tidak merasa enggan untuk mempelajari matematika, karena matematika itu kadang menjadi momok ya. Siswa itu kalau ditanya pelajaran apa yang paling tidak kalian sukai, pasti jawabannya kebanyakan matematika gitu. Jadi saya berharap dengan adanya game ini itu memudahkan siswa, memotivasi siswa untuk mempelajari matematika khususnya pecahan. Seperti itu Mbak Ines. Wah, luar biasa ya. Ban pecah namanya, Bandara Pecahan. Aplikasinya sudah bisa ditemukan di Play Store sekarang ya. Ya Mbak Ines. Wah, luar biasa sekali. Ini memang salah satu materi yang bikin anak-anak mungkin ngerjain PR bisa sampai begadang-begadang ya dulu ya. Kalau ngerjain pecahan. Dan ini jadi dengan adanya media interaktif ini bisa membuat anak belajar dengan menyenangkan juga dibandingkan hanya membaca buku gitu ya, mengerjakan soal yang hanya ada gambar-gambarnya mungkin kalau di buku pelajaran anak SD gitu. Tapi dengan adanya aplikasi sekarang ini bisa membantu anak untuk belajar dengan cara yang menyenangkan. Dan gimana nih respon dari anak atau orang tua murid gitu, Bu?
Ya, jadi respon dari siswa itu sendiri sangat senang gitu karena anak-anak kan di zaman corona itu sudah terbiasa menggunakan gadget ya dan Mm-mm. game yang mungkin bukan game edukasi gitu. Jadi ban pecah itu adalah salah satu alternatif untuk siswa itu ternyata apa namanya gadget itu bisa digunakan untuk hal yang baik loh gitu, bisa digunakan untuk belajar loh seperti itu. Jadi di game ban pecah ini kan apa namanya didesain itu menarik ya gitu. Jadi Mhm. siswa itu senang gitu ketika melihat juga kayak mereka real, oh iya ini loh yang namanya pesawat seperti itu. Kalau di kayak di daerah saya itu kan jauh ya Mbak dari bandara gitu. Mhm. Di situ mereka bisa melihat secara langsung, oh ternyata bandara ini seperti ini gitu. Bandara ini penampakannya seperti ini, walaupun sebenarnya itu hanya background gitu, tapi seperti terlihat nyata begitu. Seperti mereka itu melakukan perjalanan ke seluruh Indonesia, itu kan bikin anak-anak itu bahagia gitu ya. Iya, Senang. apalagi Jadi orang tua juga saya rasa akan sangat setuju gitu ya, akan sangat mendukung gitu. iya, karena terbantu ya anaknya untuk bisa paham pelajaran dengan lebih mudah dengan adanya aplikasi ini. Iya Dan benar. saya mau ke Mas Anton lagi. Ban pecah ini adalah salah satu contoh aplikasi yang dilakukan oleh guru binaan dari YPMDR dan sebenarnya juga guru-guru binaan YPMDR ini banyak yang melakukan inovasi lainnya, membuat media ajar lainnya yang bisa dimanfaatkan sekarang oleh seluruh masyarakat. Bisa dijelaskan Mas lebih lengkap seputar media ajar interaktif ini? Oh iya, oke. Baik untuk terkait media ajar interaktif, di sini memang kita khususkan ya kepada guru-guru binaan untuk memberikan semangat inovasi bagi guru-guru kita. Nah, apa sih yang memang mendasari kita itu fokus kepada media ajar interaktif? Dikarenakan di sini kita lihat saat ini pendidikan sudah memasuki era digital ya. Mau tidak mau, suka dan tidak suka, pasti Bapak Ibu guru harus mengikuti perkembangan teknologi pendidikan yang ada. Kita nggak mau nih sekolah-sekolah yang ada di area prasejahtera, khususnya jauh dari kota, itu tertinggal kompetensinya bagi guru-guru yang ada di kota. Nah, oleh karena itu, kita ingin fasilitasi Mbak Ines kepada Bapak Ibu guru khusus di binaan YPMDR supaya lebih semangat lagi untuk melakukan inovasi. Nantinya dari inovasi itu juga pasti akan ada proses di mana pembuatan karya ilmiah serta aplikasi pembelajaran yang mungkin saat ini sudah dibuat oleh Ibu Siti salah satunya. Nah, oleh karena itu di sini YPMDR mempunyai fungsi khusus yaitu ingin mengubah juga model pembelajaran yang tadinya mungkin kalau kita lihat zaman dulu ketika saya SD ataupun SMP, pastinya model yang diberikan hanya ceramah, duduk di depan. Tiba-tiba saya disuruh maju dan itu yang membuat blank siswa ya, otomatis kayak proses pembelajaran mungkin ini harus ada perubahan nih karena di sini ada era digital. Dengan adanya media interaktif ini, Mbak Ines, harapan bagi kami itu bisa mempermudah bagi Bapak Ibu guru dalam melakukan proses pembelajaran. Pasti akan ada interaksi bagi siswa dan guru dan siswanya pasti ada rasa penasaran untuk menyelesaikan soal-soal ataupun materi-materi yang memang disampaikan oleh Bapak Ibu guru binaan. Seperti Mhm. itu, Mbak Ines. Iya, iya. Dan ini juga di Play Store ada berbagai macam media ajar interaktif ya yang sudah disediakan YPMDR hasil inovasi dari guru-guru binaan ya Mas ya. Ada berapa banyak Mas? Ya, betul. Ya, untuk saat ini sudah ada 20 aplikasi di Play Store, rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru. Nanti Bapak Ibu guru bisa mendownload ya, caranya itu masuk ke Play Store dan kemudian search saja YPAMDR. Nanti akan ada banyak sekali judul aplikasi yang memang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru sehingga nanti bisa dimanfaatkan. Nanti akan kita terus tambahkan Mbak Ines insya Mhm. Allah supaya nanti bisa membantu meringankan Bapak Ibu guru dalam mencari materi ataupun media ajar yang nantinya akan dilakukan pembelajaran kelas. Mhm. Iya, iya, masih akan terus bertambah ya jumlah aplikasinya yang artinya makin banyak mata pelajaran yang bisa terbantukan dengan adanya media ajar interaktif ini ya Mas ya. Ya, betul. Oke, luar biasa banget dan sekarang kita harus jeda dulu sejenak ya Bu Siti dan Mas Anton. Dan Anda yang mendengarkan siaran Ruang Publik juga jangan kemana-mana, pastinya kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.